Yordania akan bantu timnas Indonesia. Skuad Garuda diprediksi akan makin ganas. STY soroti kualitas Liga 1. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Kiprah timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini memang cukup menyedot perhatian. Meski dianggap tim underdog, namun timnas Indonesia mampu membuktikan bersaing dengan pemain mudanya. Hal ini pun nyatanya membuat masyarakat Malaysia takjub dengan kiprah skuad Garuda di Piala Asia 2023. Meski terancam gagal lolos dari fase grup, timnas Indonesia diyakini bakal lebih mengerikan di Piala Asia 2027 nanti. Sebab timnas Indonesia dianggap tampil menjanjikan dengan pemain mudanya. Permainan yang baik Indonesia, penampilan terbaik sejauh ini di Piala Asia 2023. Skuad Garuda menjadi tim dengan skuad termuda di ajang kali ini. Tapi mereka memberikan perlawanan sengit di 3 laga fase grup. Edisi Piala Asia berikutnya, tim ini dipastikan akan lebih solid lagi. Ini adalah hasil jika PSSI serius membangun skuad tim nasional dari junior hingga senior. Tidak ada campur tangan dalam penunjukan pemain. Pak Erick Thohir juga aktif dalam mencari pemain keturunan di Eropa. Tulis media Malaysia. Salah satu pemain yang diturunkan oleh Sintayong saat menghadapi Jepang kemarin adalah Justin Hubner. Pemain asal klub Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris tersebut bermain bersama Jordi Amat sebagai duo bek tengah di lini pertahanan timnas Indonesia. Penampilan pemain berusia 20 tahun tersebut juga dirasa cukup baik sepanjang laga, nanti membuat 1 gol bunuh diri di menit ke-88 usai salah mengantisipasi bola umpan dari pemain Jepang. Hubner sendiri beberapa kali dirinya sukses menghalau bola tepat di momen krusial. Khususnya di babak pertama, yang kerap kali lini serang Jepang menggempur pertahanan timnas Indonesia. Selain itu, aksi heroik juga dilakukan Justin Hubner saat timnas Indonesia menghadapi Jepang. Saat Jepang hampir mencetak gol ketiganya, Justin Hubner muncul dengan aksi heroik untuk menggagalkan peluang emas Samurai Biru. Momen itu terjadi pada menit ke-64 saat Jepang melakukan serangan balik lewat sisi kiri. Salah satu pemain Samurai Biru melepaskan umpan silang yang kemudian disambut oleh Ritsu Doan. Kiper timnas Indonesia Hernando Aris sudah tak berada di posisinya saat momen itu terjadi. Namun Justin Hubner yang berada di mulut gawang mampu menyundul bola untuk mengagalkan peluang lawan. Timnas Indonesia memang kalah dari Jepang pada match day ketiga grup D Piala Asia 2023. Namun bek kiri Pratama Arhan itu sukses memberikan karma bagi kiper Zion Suzuki yang telah meremehkan kemampuannya. Zion Suzuki menganggap lemparan ke dalam Arhan layaknya crossing atau sepak sudut. Zion Suzuki pun tidak merasa itu sebagai momen berbahaya. Pada akhirnya Zion Suzuki harus menyesali apa yang diucapkan sebelum duel lawan Jepang kemarin. Sebab lemparan ke dalam Pratama Arhan pada akhirnya membuat gawangnya kebobolan. Apa yang diremehkan justru menjadi masalah bagi dirinya. Lemparan ke dalam Arhan yang dianggap tidak mengancam jadi awal dari golnya Sadiwas pada menit ke-90+1. Terlihat sekali target Hajime Moriyasu benar-benar mengincar kemenangan saat Samurai Biru menjamu skuad Garuda. Sejumlah rotasi dilakukan oleh Hajime Moriyasu seperti poros lini serang. Sebelumnya Samurai Biru mengandalkan Takuma Asano, namun kali ini Ayase Ueda jadi juru kedor utama. Sementara di sayap kiri biasanya diisi oleh Takumi Minamino ketika melawan Indonesia, Moriyasu memilih Keito Nakamura. Dan yang paling disorot adalah tampilnya 2 pemain Liga Inggris, yakni Wataru Endo asal Liverpool dan Takehiro Tomiyasu dari Arsenal. Bahkan lini serang mereka langsung memasang Messi-nya Jepang, dia adalah Takefusa Kubo, mantan pemain FC Barcelona B, yang kini membela Real Sociedad tampil sejak menit awal. Sintayong mengakui kekalahan timnas Indonesia dari Jepang di Piala Asia 2023. STY menilai timnya kewalahan menghadapi permainan pressing Samurai Biru. Pada pertandingan itu, Ayase Ueda jadi momok Indonesia dengan 2 golnya. Pemain Feyenoord itu bahkan bisa mencatatkan hat-trick andai bola tendangannya tak membentur kaki Justin Hubner yang justru masuk ke gawang sendiri. Yang mana gol yang dihitung adalah on goal Hubner. Statistik juga menunjukkan dominasi Jepang atas Indonesia sepanjang 2 babak. Nippon melepaskan 14 shot, 2 on target, dan 72% penguasaan bola.
unggul jauh dari Garuda yang cuma bisa bikin 3 tembakan, 1 on target, dan 28% penguasaan bola. Jepang amat menguasai sektor tengah lapangan. Wataru Indo CS melancarkan pressing ke para pemain Indonesia, sehingga bola bisa direbut untuk kemudian transisi cepat serangan dilakukan. Strategi serangan cepat dan pressing Jepang diakui Sintayong amat merepotkan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu tak menampik pemainnya tak bisa mengembangkan permainan karena lawan tampil agresif. Netizen soroti keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang tak memainkan Sein Patinama saat melawan Jepang di Piala Asia 2023 kemarin. Netizen menyayangkan hal itu dengan menyinggung perjuangan Sein Patinama yang harus bergabung ke timnas Indonesia usai menemani ibunya. Tentu keputusan ini sudah melalui pertimbangan pelatih. Kita tidak tahu persis kondisi sebenarnya dari sang pemain. Barangkali fisik Sein Patinama yang memang belum support untuk diturunkan. Karena tidak bisa dibantah, ia cukup lama meninggalkan TC dan absen di 2 laga pertandingan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengkritik kualitas Liga 1 karena kompetisi menurut dia adalah tempat di mana pemain diasah kemampuannya untuk menjadi lebih baik. Hal itulah yang kemudian membuat juru taktik asal Korea Selatan itu banyak mengandalkan pemain naturalisasi dalam skuad Garuda di Piala Asia 2023 ini. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pun mengatakan perbaikan Liga 1 berjalan secara bertahap karena tidak mungkin melakukan perubahan secara total dalam waktu yang singkat. Amali menyampaikan PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Amali menyampaikan PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin, yakni untuk meningkatkan kualitas Liga 1. Timnas Vietnam pulang dengan tangan hampa dari Piala Asia 2023. Kepastian ini didapat usai Vietnam kalah 2-3 dari Irak pada laga ketiga grup D Piala Asia 2023 di Jassim Bin Hamad Stadium pada Rabu malam. Sementara itu, kekalahan beruntun Vietnam di Piala Asia membuat skuad asuhan Philippe Troussier ini turun 11 posisi dari peringkat 94 ke 105 dunia. Meski demikian, pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menilai Vietnam tampil bagus di Piala Asia 2023. Terutama ketika melakoni 2 pertandingan melawan 2 tim papan atas Asia, yaitu Irak dan Jepang. Hanya saja Darby menilai kekalahan 0-1 Vietnam dari timnas Indonesia pada matchday kedua telah merusak segalanya. Penyerang timnas Jepang Ayase Ueda memberikan pujian untuk penampilan timnas Indonesia saat berhadapan dengan timnya kemarin. Menurutnya, Indonesia yang saat ini menempati posisi atau ranking di urutan 146 FIFA bukanlah cerminan kualitas sepak bola mereka. Ueda menilai sepak bola Indonesia khususnya skuad Garuda saat ini sudah berada di jalan yang benar. Dan menurutnya, Sintayong sebagai pelatih layak untuk diapresiasi. Terkait pertandingan sendiri, pencetak 2 gol ke gawang Hernando Ari itu mengungkap timnya sempat kesulitan. Hal itu terbukti di babak pertama mereka hanya bisa mencetak gol lewat titik putih. Ia pun menyebut skuad Garuda bisa menjadi tim yang kuat 2-3 tahun ke depan dan ini menurutnya harus diperhitungkan. Minamino mendapatkan sorotan dalam laga Jepang versus Indonesia. Masuk pada menit ke-69 menggantikan Reo Hatate. Penampilan Minamino pun dikritik. Salah satunya mantan pemain Liverpool itu melakukan blunder yang berujung gol Indonesia. Minamino menyesal gagal membuang bola lemparan Arhan dengan sempurna. Terlebih, gol Sandy Walsh itu membuat timnas Jepang untuk 3 kali beruntun di Piala Asia 2023 gagal melakukan clean sheet. Lebih lanjut lagi, Minamino mengaku tidak menyangka Arhan bisa melakukan lemparan bola sangat jauh hingga ke dalam kotak penalti Jepang. Wakil Ketum PSSI Zainuddin Amali menyatakan proses naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye terus dikebut. Hal itu agar mereka bisa segera membela timnas Indonesia yang akan tampil melawan Vietnam dalam laga ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Zainuddin Amali mengatakan kedua pemain itu sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun Amali pun belum bisa memberikan kabar sudah sejauh mana proses keduanya. Tentu akan sangat menarik jika dua pemain itu benar-benar bisa bergabung saat timnas Indonesia bersua dengan Vietnam. Dengan kekuatan yang dimiliki saat ini, Indonesia bisa bermain unggul dari The Golden Star Warriors. Apalagi saat amunisi benar-benar bertambah, bisa-bisa Vietnam jadi bulan-bulanan timnas Indonesia.